Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggreni. Saya akan mengkaji jurnal tentang sistem politik dan demokrasi Amerika. Sistem demokrasi dan politik di Amerika. Sistem demokrasi dan politik di Amerika sebagai negara pelopor lahirnya demokrasi dan negara hukum. Amerika lahir sebagai sebuah negara yang berdasarkan kesepakatan dari berbagai koloni untuk menciptakan sebuah perdamaian yang abadi dalam lingkungan kehidupan yang demokratis. Seperti telah disinggung, bahwa Amerika merupakan bentuk dari koloni-koloni yang berasal dari kebanyakan bangsa di Eropa. Mereka berkomitmen untuk membangun suatu negara yang didasarkan oleh nilai-nilai demokrasi. Konstitusi negara Amerika merupakan asas dan dasar yang fundamental bagi seluruh sendi kehidupan rakyat Amerika. Awalnya terdiri dari 55 delegasi yang mewakili dari 12 negara bagian yang ada saat itu. Dimulai sejak tahun 1787 hingga akhirnya diratifikasi pada tahun 1788. Pada dasarnya, memang konstitusi yang dibuat memberikan banyak pertentangan dan perdebatan yang panjang, hingga akhirnya sampai kepada konstitusi yang kita lihat saat ini. Pengaruh pemikiran John Locke dan Plato dan para pemikir lainnya banyak memberikan inspirasi kepada para pendiri negara ini untuk membangun sebuah peradaban yang maju, serta dipenuhi oleh hawa kebebasan yang sebelumnya tidak pernah mereka temukan. Mulanya menegaskan bahwa Amerika berdiri sebagai sebuah negara yang menciptakan keadilan dan ketentraman bagi seluruh rakyat, dan juga menerangkan tentang pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut dan memiliki kewenangan atas berbagai segi kehidupan bernegara. Dapat dikatakan juga bahwa Amerika adalah negara demokrasi pertama di dunia. Konsep Locke ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan bernegara selanjutnya. Amerika memang tidak hanya cukup sampai kepada pembahasan konstitusi, tetapi terlebih kepada perjuangan dan peperangan yang terjadi antara bangsa koloni dan pasukan Inggris Raya. Perang antara keduanya berlangsung dari tahun 1700 sampai dengan 1800 dan pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan koloni Amerika. Amerika mengalami beberapa kali amandemen yang merubah beberapa ketentuan menyangkut kekuasaan badan-badan negara. Salah satunya adalah Amandemen 1 sampai 10 yang dikenal sebagai Amandemen Bill of Rights, yang membatasi kekuasaan pemerintah federal terhadap hak-hak rakyat. Tapi tidak sampai di situ. Amandemen berlangsung sampai 27 kali hingga tahun 1992. Konstitusi Amerika menjelaskan bahwa landasan bernegara dibangun dengan sistem yang berangkat dari demokrasi, suatu sistem yang memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat dan elemen-elemen yang ada untuk berpartisipasi dalam proses pemerintah. Kendati pun begitu, tetap saja demokrasi Amerika memiliki perbedaan yang mendasar pada tataran praktis. Karenanya, demokrasi di Amerika merujuk kepada 6 prinsip berdemokrasi antara lain. 1. Semua rakyat harus menerima hukum yang berlaku di Amerika. 2. Hak berpolitik bagi minoritas harus dilindungi. 3. Masyarakat harus setuju terhadap sistem hukum yang ada. 4. Kebebasan beropini dan berpendapat tidak dibatasi. 5. Semua rakyat sama kedudukannya dalam hukum. 6.
Pemerintah berjalan hanya untuk melayani masyarakat karena ia lahir dari masyarakat. Kemudian selanjutnya, keenam asas ini sangat berpengaruh dalam kinerja tiga lembaga tersebut, yaitu eksekutif. Sebagai pemimpin lembaga eksekutif, Presiden memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kelangsungan proses bernegara dan mengambil kebijakan dalam menarik keputusan. Presiden dibantu oleh para menteri dan staf Gedung Putih yang selalu siap di samping Presiden. 2. Legislatif. Kongres adalah lembaga legislatif yang terdiri dari dua bagian, yaitu House of Representatives dan Senat, yang semuanya berjumlah 535 anggota, dengan perinci House of Representatives 435 anggota dan Senat 100 anggota. Fungsi dari lembaga ini adalah merumuskan rancangan undang-undang yang akan dijadikan national law. 3. Yudikatif. Dalam sistem peradilan Amerika, Supreme Court adalah mahkamah tertinggi yang kemudian di bawahnya terdapat peradilan atau mahkamah federal. Yang terkenal dalam current issue adalah mengenai judul judicial review terhadap undang-undang dan kebijakan pemerintah yang diberlakukan. Namun dari itu semua dapat dijadikan generalisasi bahwa Amerika menganut teori pembagian kekuasaan yang dikenal dengan teori trias politika. Namun penerapannya sedikit berbeda dengan kebanyakan negara dengan asas yang sama. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki batasan dan kewenangan yang tegas satu dengan yang lainnya. Meskipun seperti itu, tetap saja memiliki sistem penyeimbang kinerja ketiganya yang disebut dengan sistem check and balance. Demikian materi yang sempat saya bawakan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.